Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bejana ya. Tahun 2024 kita jalani ya. Kita punya Tuhan yang hidup, ya. Kita ada Roh Kudus. Kita bisa bersama dengan Dia melalui hari-hari kita. Pada tahun 2024, ya saudara-saudara. Tapi mari kita lihat, ya dalam pelayanan saya ini, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, masih terus saudara-saudara, ya masih terus. Mari kita lihat saudara, di dalam dasar untuk melayani pelayanan ini saudara. Ya, di dalam firman Tuhan, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Di dalam kitab Mazmur, saudara. Ya, kita buka kitab Mazmur pasal 77. Kita baca ayat 12 sampai 15. Ya. Kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai 15. Begini saudara-saudara. Ya, saya tetap dalam bingkai besar saya. Firman, doa dan pengharapan. Tapi saya ada subtema saudara. Ini nanti ya, kita baca dulu. Demikian saudara-saudara. Aku hendak mengingat, ya pemazmur nih. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ya. Ini Daud saudara, Mazmur Daud ya. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ya, begitu besar saudara-saudara Allah kita ini saudara. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, ya. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Loh, ini loh saudara. Kalau saudara merenungkan apa yang Daud sampaikan di Mazmur ini saudara-saudara. Ya. Ini Daud ini, saudara kan tahu ya ceritanya Daud ini. Ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Dia menjadi raja setelah Raja Saul itu ya. Tetapi saudara-saudara, dia benar-benar raja yang luar biasa, ya. Dia mengalahkan Goliat dan segala-galanya. Tapi dia banyak pergumulan saudara. Saudara tahu ya, kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel ya, coba kita baca saudara ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 itu begini saudara. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud, urapi ya, di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya, setelah diurapi oleh minyak kudus itu, ya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Roh Tuhan ini Roh Kudus, saudara. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oh, haleluya, saudara. Daud ini diurapi, saudara. Dia ini penuh Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kudus. Dan Roh Tuhan ini dikatakan berkuasa atas Daud dan menyertai dia. Kemana dia? Tapi saudara-saudara, kalau saudara membaca tadi ini bukannya Daud lalu semua beres, saudara. Oh, banyak masalah yang dihadapi, saudara. Banyak pergumulan-pergumulan dalam hidupnya yang dialami meskipun dia sampai menjadi seorang raja sekalipun. Ya, sebelumnya diburu-buru oleh
Saul, saudara, dia menghadapi macam-macam hal, saudara, tapi dia mendapatkan kemenangan. Diburu-buru Raja Saul, tapi tidak luput, saudara. Ada diburu-buru ya, tapi dilepaskan. Tidak sampai, dia mau dibunuh. Loh, sampai kepada anaknya yang namanya Absalom pun juga ingin membunuh ayahnya, ini Raja Daud. Saudara. Ada pergumulan, satu belum selesai, satu lagi, saudara. Masalah satu belum selesai, ya, masalah lagi timbul. Masalah ini sudah selesai, masalah lagi timbul. Ini yang dialami Daud. Tapi dia menyampaikan di dalam Mazmur 77, dia mengingat selalu. Jadi saya mau beri tema, saudara, mengingat pertolongan Tuhan. Dia ingat, saudara, baik dalam dirinya sendiri maupun zaman-zaman dahulu kala. Peristiwa-peristiwa yang tercatat di Alkitab, ya, dia ingat, ya. Tidak pernah lupa akan pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dikatakan, yaitu mengenai Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang luar biasa. Ya, dahsyat, saudara-saudara. Dan kita mengenal Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dia adalah dahsyat. Ada pergumulan. Ini mau mengingatkan dirinya sendiri. Dan tentunya ini bukan dia ingin menyampaikan kepada saudara dan saya. Maka itu saya mau beri tema, saudara. Jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan. Ya, jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, ini mengingatkan kepada saudara dan saya bagaimana Daud menghadapi pergumulan-pergumulan. Dia tidak pernah lupa akan pertolongan Tuhan. Baik untuk dirinya sendiri maupun waktu-waktu yang lalu. Dia ingat bahwa Tuhan yang dia sembah, ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, saudara. Jangan pernah saya dan saudara melupakan pertolongan Tuhan. Kondisi saat-saat ini, saudara, dalam pelayanan saya, ya 20 tahun lebih ini, saudara-saudara, saya melayani pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Saya melayani begitu banyak masalah di tengah-tengah kehidupan kita ini, saudara. Ya masalah rumah tangga, keluarga, ya masalah kesehatan, ya masalah ekonomi, ya masalah macam-macam, saudara, yang timbul dari dunia ini. Dan saya ingatkan, dan diingatkan oleh firman Tuhan yang kita baca. Jangan pernah lupa perbuatan Allah di zaman lalu. Ya, perbuatan zaman pada Tuhan pada kita. Saudara, ya, hari-hari ini mungkin saudara, ya, ada yang tahun 2023 persoalannya belum selesai. Ya, masuk ke 2024, masalah apa saja itu. Entah dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, entah kehidupan dalam kesehatan, entah dalam masalah pekerjaan ekonomi, saudara. Masih ada PR-nya. Tapi saudara, kita masuk 2024, diingatkan firman Tuhan ini. Ya, tahun 2024, saya ingatkan juga, melalui dan saya sendiri juga diingatkan. Ingat. Ya, satu pertanyaan, saudara. Apakah saya dan saudara tidak pernah mendapatkan pertolongan Tuhan sepanjang hidup saudara? Jawab. Dan kalau hari-hari ini pergumulan doa saudara belum terjawab, saya ada pertanyaan seperti tadi. Apakah Tuhan yang saya dan saudara sembah, Tuhan Yesus Kristus, yang besar dan dahsyat dan berkuasa, yang sudah berikan rohnya yang Maha Kudus, sama seperti Daud. Sudah ada Roh Kudus, tapi masih ada pergumulan hidup, sama dengan kita, saudara. Tetap terus, sepanjang saya dan saudara ada di dalam dunia ini, persoalan-persoalan, masalah-masalah apa saja bisa timbul tanpa diminta. Dan jangan pernah lupa, ya,
jangan pernah lupa akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara dalam pergumulan apa saja, pernah enggak saudara kemarin-kemarin lalu-lalu itu Tuhan tolong, tapi sekarang ini saudara sudah bergumul berdoa, Tuhan belum jawab. Apa lalu melupakan Tuhan, lalu lari ke sana kemari, cari-cari yang lain-lain, ilah-ilah yang lain, dengan cara apa saya tidak tahu, macam-macam saudara-saudara. Ya, kalau dalam bisnis, ekonomi, pekerjaan itu bisa orang cari orang untuk mereka namanya cari pesugihan, roh pesugihan, ya, untuk mereka supaya dapat pekerjaannya laku, lancar, apa saja. Mungkin di dalam rumah tangga, keluarga, saudara cari yang lain, ya, orang-orang dunia dimintai tolong, ya istilahnya peramal-peramal atau apa saudara, atau dengan siapa saya tidak tahu, keluar dari pagarnya Tuhan, mencari orang yang dapat menolong dia dalam kehidupan rumah tangga. Bukan Tuhan Yesus. Dilupakan pertolongannya yang kemarin, saudara. Bisa saja, saudara, mengenai saya penyakit kesehatan. Ya, cari mereka alternatif yang macam-macam yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, istilahnya pergi ke orang-orang pinter yang punya ilmu-ilmu lah, saudara. Hati-hati, saudara-saudara. Ini sudah diingatkan. Sudah diingatkan untuk saya dan saudara, jangan sampai lari, jangan sampai lupa apa yang sudah Tuhan tolong. Mungkin saat ini Tuhan sedang menunggu. Kita tidak tahu, saudara. Masalah yang sedang kita gumulkan ini ada kesalahan siapa? Bisa saja kesalahan diri sendiri sudah diperbaiki kalau diri sendiri. Kalau dari iblis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita tolak, kita patahkan. Ya, ini saudara-saudara yang perlu, ataukah ini merupakan ujian dari Tuhan? Ini saudara-saudara, saudara dan saya harus benar-benar peka untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti bahwa pertolongan Tuhan Yesus Kristus pasti itu ada. Tunggu saatnya. Baik dalam kehidupan keluarga, rumah tanggamu sekarang bagaimana? Bagaimana dengan kesehatanmu? Bagaimana dengan keadaan ekonomimu? Dunia ini loh saudara-saudara, kalau saudara tetap tekun dan taat kepada Dia, saya yakin dan percaya. Firman Allah menjawab, pelayanan saya menjawab, tidak pernah orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah orang benar itu sampai ditinggalkan Tuhan. Dan saya dan saudara diingatkan supaya jangan pernah lupa akan pertolongan Tuhan. Pasti itu. Kemarin-kemarin saudara ingat apa yang sudah Tuhan tolong. Sekarang pun juga bisa. Ke depan kita semakin sungguh-sungguh. Hanya mendekat, melekat. Tapi saya bilang menyatu. Dengan siapa? Roh Kudus sekarang. Jadi urapi. Pentakosta sudah melampaui. Dan Roh Kudus ini, Sang Parakletos, penolong yang lain yang disebut dalam firman Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dia itu, saudara-saudara, yang memiliki kekuatan dan kuasa yang sudah dinyatakan kepada kita orang-orang yang percaya sejak zaman Pentakosta itu luar biasa sampai sekarang. Ya DM saudara, pelayanan saya Roh Kudus bekerja luar biasa. Tidak onsite, online, YouTube, tapi Roh Kudus bekerja sepasti udara. Dia seperti udara yang mengalir, berembus, dan sekarang pun berembus mengalir. Apapun masalahmu, saya beritahu saudara-saudara, ingat akan firman-Nya ini. Jangan lupakan Tuhan. Lalu lari ke sana kemari cari pertolongan orang lain, percari pertolongan ilah-ilah lain. Tidak kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada yang benar.
tegak lurus kepada Dia. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tegak lurus. Jangan keluar dari hadiratnya tuh. Saudara, jangan sampai saudara jauh. Menjauh karena pergumulan hidup saat ini. Saya yakinkan kita berdoa terus. Dan nanti kita berdoa saudara. Pakai minyak pengurapan yang tanpa alkohol itu tapi harus dikuduskan. Pakai biar apa masalahmu. Biar Roh Kudus membantu, menolong. Dan saudara ingat-ingat. Jangan lari dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, mari saudara-saudara. Kita sudah diingatkan oleh firman ini. Ya, meskipun kita sudah beriman, percaya, diurapi, tapi saudara dalam dunia kita, dalam dunia masih ada pergumulan-pergumulan hidup oleh karena dunia ini. Tinggal kita benar-benar, hidup kita ini benar-benar boleh menyatu dengan Dia. Dipimpin oleh Dia. Jangan mohon pimpinan ilah-ilah lain, orang-orang yang tidak Tuhan perintahkan secara firman-Nya yang Tuhan tidak pakai. Hati-hati saudara, siapapun predikat apapun saudara. Saya ini benar banyak melayani, ya. Wah, tapi mari teguhkan hati, ya, hati pikiran kita ini. Kita tawan, kita taklukkan kepada Dia, kepada Roh Tuhan sendiri, supaya kita dipimpin, disertai apapun yang terjadi, kita tetap kokoh. Karena apa? Satu saat kita juga akan menikmati yang kita idam-idamkan, soteria, keselamatan yang kekal daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara. Sekarang apa saudara? Ada masalah keluarga, ya. Ada masalah kesehatan, ya. Ada masalah ekonomi, ya. Ada masalah yang lain, macam-macam. Saudara sendiri yang tahu. Ada beban yang berat, letih lesu, beban berat. Tahu apa masalahmu? Mari kita bawa kepada Dia. Melalui urapannya Roh Kudus bekerja, akan menolong, menguatkan, membantu, memampukan saya dan saudara menghadapi situasi dunia seperti ini, saudara. Ayo saudara, kalau ada minyak yang belum dikuduskan, saya mau kuduskan ya. Ya, Bapak minyakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum dikuduskan, saya hembuskan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus, kuduskan minyak itu supaya jadi kudus, dan Roh Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, urapkan tuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, urapkan. Saya sudah mengurapi saudara. Saya persiapan selalu sebelum saya membawakan firman ini, saya mengurapi dulu. Terus setiap hari saya saudara. Ya, bukan cuma seminggu sekali ini, setiap hari. Supaya saya mengaku saya lemah. Firman Tuhan mengatakan, manusia ini apa? Hah? Apa yang dibanggakan? Dagingnya ini lemah. Daging ini lemah, roh penurut. Mau gimana? Kita butuh roh yang kuat, yaitu Roh Kudus. Untuk melakukan sesuatu tindakan di dalam diri saya dan saudara. Melawan kekuatan-kekuatan daging yang lemah ini. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang di surga? Karena Engkau hembuskan Roh-Mu Tuhan. Ada masalah-masalah yang tertunda. Tahun 2023 masuk ke 2024. Masalah keluarga, rumah tangga. Ya Bapak, tahun 2024. Kau sudah mengingatkan perbuatan-perbuatan Tuhan di zaman lampau, zaman dahulu kala. Kami sudah menikmati, menerima, dan sekarang ada masalah Tuhan timbul. Sekarang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya pasrahkan kepadamu Tuhan. Berembuslah Roh Kudus, menjamah keluarga-keluarga, rumah tangga, antara suami istri, ya, antara orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, dan semua saja. Tuhan, hembuskan Roh-Mu ini, jadikan mereka hidup bersatu Tuhan, utuh, rukun dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kalau ada mereka yang sakit, oh Tuhan,
Sakit begitu banyak macamnya sekarang. Kesehatan terganggu. Engkau lihat Tuhan ada di rumah sakit, bahkan ada di ICU, atau di rumah, di mana saja. Karena ini lewat online. Biarlah Roh Kudus berembus atas mereka, melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakitnya, baik karena medis maupun non medis, Roh Kudus bekerja melampaui batas. Jamah mereka sembuh, pulih, bangun, bangkit, pulih, dan engkau sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah melawat mereka. Kalau ada ekonomi sekarang Tuhan lagi kesulitan, keuangan, pekerjaan, Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus, berembuslah sekarang. Alirkan Tuhan berkat-berkat surgawi itu, rezeki yang cukup mengalir kepada mereka, jamah mereka. Dan Tuhan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Pekerjaan mereka boleh diberkati Tuhan, sehingga mereka tidak lari ke sana kemari Tuhan, mencari pertolongan yang lain di luar Engkau. Firman-Mu sudah mengajarkan supaya kita mengingat Engkau itu besar dan kuat kuasa-Mu, dan Engkau sumber rezeki, dan Engkau akan melimpahkan rezeki itu pada umat-Mu ini. Haleluya, memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu, keluarga hamba, semua keluarga-keluarga dari yang menyaksikan, yang mengikuti YouTube ini, berembus kepada mereka, dan mereka boleh menikmati sukacita di tahun 2024 ini. Haleluya, Roh-Mu bekerja Tuhan, luar biasa. Berkati rumah tangga, kehidupan mereka, kehidupan kami Tuhan. Oh, keluarga rumah tangga, satu demi satu, yang sudah sehat Tuhan berikan menjaga kesehatannya terus. Biar mereka tetap sehat, yang sakit disembuhkan. Tuhan berkati jiwa, roh dan tubuhnya. Demikian juga Tuhan untuk pekerjaan keuangan di dunia masih membutuhkan Tuhan biaya-biaya macam-macam untuk makan, minum, sandang, papan, pangan. Tuhan, Engkau yang memberkatinya, cukup daripadamu. Tidak serakah Tuhan, tapi cukup saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya serahkan semua ini. Jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Roh-Mu bekerja Tuhan, tahun 2024 lebih dahsyat, semakin dahsyat, dan sangat dahsyat. Terima kasih Bapa, karena Engkau-lah Allah yang besar, berkuasa. Roh-Mu sudah dicurahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Hembusi Roh Kudus, hembuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, soteria, soteria. Puji Tuhan saudara, sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati ya, amin.